Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Oase Ramadan 1435 Hijriah bersama saya Zaki Arfan dan saya Rory Asyari. Ya, dan pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita dapat kembali berkumpul, kembali bersilaturahmi, dan juga salawat serta salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berbeda pemirsa dan juga Rory, hari ini dalam Oase Ramadan ada sesuatu yang spesial karena kali ini Oase Ramadan dengan perusahaan gas negara kita akan memperingati atau mengadakan acara ini dalam peringatan Nuzulul Quran dan juga pemberian santunan kepada anak yatim. Ada 5.000 anak yatim dari 250 yayasan. Menariknya adalah nanti di akhir acara Zakia, selain juga akan digelar buka bersama dengan 5.000 anak yatim tersebut, juga akan diberikan santunan untuk anak-anak yatim dan juga kaum duafa ini. Nah, selain itu sepanjang tahun khususnya di bulan Ramadan 1435 Hijriah ini, perusahaan gas negara telah memberikan lebih dari 13.000 santunan untuk anak yatim piatu dan juga kaum duafa di seluruh Indonesia dalam program mereka yang bertajuk Safari Ramadan. Nah, seperti apa Safari Ramadan dari program perusahaan gas negara ini, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Tantangan dan permasalahan bangsa yang semakin besar, khususnya di sektor energi, sebagai BUMN, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, atau biasa disebut PGN, sudah memasuki usia yang ke-49 tahun. Syukur Alhamdulillah pada Ramadan tahun ini, PGN kembali merealisasikan program kepedulian sosial dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa sebanyak 13.100 anak dari 570 yayasan di sekitar wilayah operasional PGN yang ada di Indonesia. Santunan telah disalurkan untuk 2.000 anak dari 100 yayasan di Jakarta, Palembang, dan Cirebon, 2.100 anak dari 70 yayasan di Surabaya, Pasuruan, Gresik, dan Sidoarjo, 2.000 anak dari 50 yayasan di Sumatera Utara, Pekanbaru, dan Batam, serta 2.000 anak dari 100 yayasan di Lampung, dengan total penyaluran sebesar 7.440 juta rupiah. Di bulan yang penuh berkah ini, sangat penting bagi kita untuk terus memupuk semangat kepedulian, kebersamaan, dan saling berbagi. Seperti yang telah dan akan dilakukan oleh PGN, kegiatan bertajuk Safari Ramadan ini melahirkan tema menjadikan Al-Quran sebagai sumber energi baik untuk menerangi kehidupan. Tema ini bertujuan agar kaum muslim yang ada di Indonesia menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, menjadi petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. PGN juga berharap dengan kehadirannya dapat menebarkan energi baik di seluruh lingkungan masyarakat Indonesia. PGN akan terus meningkatkan pemanfaatan energi dengan baik karena nantinya keberhasilan PGN pada akhirnya akan memberikan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ramadan diturunkan Al-Quran. Seiring dengan perkembangan perusahaan, PGN berharap akan terus berusaha agar bantuan ini terus bertambah setiap tahunnya, sehingga akan lebih banyak anak yatim dan juga kaum duafa ikut menikmati kebahagiaan dan kemajuan yang dicapai oleh PGN. Semoga yang kami lakukan dapat memberikan senyuman bagi semua anak-anak yatim dan kaum duafa di bulan yang penuh rahmat ini. Luar biasa ya, selama bulan Ramadan 13.100 anak yatim piatu dan duafa. Sementara untuk hari ini saja ada 5.000 anak yatim piatu dan duafa yang disantuni oleh PGN. Luar biasa ya Rory ya, dan juga saluran dana yang diberikan oleh PGN ini juga sebesar
7,4 miliar rupiah Untuk tahun ini lebih saja, ya? untuk tahun ini. Dan hari ini merupakan puncak penyelenggaraan dari kegiatan Safari Ramadan dan juga peringatan Nuzul Quran di seluruh wilayah operasional dari PGN. Nah, pemirsa, saksikan terus Oase Ramadan bersama PGN berbagi, dan setelah jeda pariwara berikut ini kami akan hadirkan tausiah yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Yusuf Mansur sesaat lagi. Didukung oleh Ramadan telah tiba. Mari jalani ibadahnya dan perbuat amalannya di bulan yang penuh berkah ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah karunia yang tak terhingga. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Saksikan pesan Ramadan Setiap hari selama bulan Ramadan hanya di Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh perkaya keimanan Anda dengan nilai-nilai spiritual, akhlak keislaman yang mampu menyejukkan hati. Andai kamu punya harta sebanyak langit dan bumi, orang yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi bermanfaat, aku tahu engkau adalah maha kuat, maha penolong. Dalam Kultum Cahaya Hati, setiap hari selama bulan Ramadan, 7 menit sebelum azan maghrib. Dipersembahkan oleh setiap manusia dilahirkan sama. Sama-sama berbeda. Perbedaan yang melahirkan gagasan baru. Memberikan warna. Dan yang memperkaya sudut pandang. Di bulan yang suci, mari kita satukan tujuan dengan energi baik. Lapangkan hati di hari yang fitri untuk kembali membangun Ibu Pertiwi. Mohon maaf lahir dan batin. Dulu saya berjualan di pinggiran jalan, kepanasan dan kehujanan. Setelah mendapat perkuatan modal dari LPDB, sekarang saya bisa berjualan di sini, di tempat yang tenang dan nyaman. Tanpa modal yang cukup, tidak mungkin kami bisa menjalankan usaha ini. Syukurlah ada bantuan permodalan dari LPDB. Usaha kami kini maju dan berkembang. Dengan syarat yang mudah serta bunga yang rendah, perkuatan modal dari LPDB sangat membantu perkembangan usaha kami. Syaratnya mudah, bunganya rendah. Dengan permodalan yang memadai, kami bisa melayani kebutuhan anggota koperasi kami. Koperasi kami tumbuh semakin pesat berkat dukungan LPDB. Terima kasih LPDB. LPDB adalah lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan pembiayaan kepada koperasi dan UMKM. LPDB siap membantu usaha Anda. LPDB bekerja nyata untuk koperasi dan UKM. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Rice cooker, Ricecom, Mas Pion. Memasak nasi lebih enak. Cintailah produk Indonesia. Ikuti kuis liputan mudik bareng Smart Friend mulai tanggal 20 Juli sampai 6 Agustus 2014. Dapatkan Smart Friend Windows Phone, kirim tweet pic serta testimoni mengenai foto dan mention ke Twitter. Dapatkan juga uang tunai Rp1 juta. I love sharing. Hari kemenangan telah tiba. Mari rayakan bersama program-program spesial Metro TV. Berkembang lagi. News Show, jam 8 malam. Mega Mosque, jam 9 malam. Dan Stand Up Comedy Show, jam setengah 11 malam. Semuanya di Hari Raya Idul Fitri, tanggal 29 Juli. Didukung oleh energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan,
namun sifatnya fleksibel, bisa berpindah dan berubah, seperti gas bumi yang dialirkan PGN, yang bisa menggerakkan, menghangatkan, memberikan penerangan, dan membawa perubahan. Didukung dengan pengalaman selama lebih dari 48 tahun, serta infrastruktur yang solid, tanpa ragu, PGN adalah mitra tepat bagi para stakeholders-nya. Dengan energi baik, PGN siap menjadi bahan bakar masa depan Indonesia. Perusahaan gas negara, Energy for Life. Itu tadi profil singkat mengenai perusahaan gas negara. Nah, kita harapkan PGN akan semakin kuat ke depannya. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang akan datang untuk mengkonversi BBM ke gas, sehingga fungsi dari PGN akan sangat sentral nantinya. Betul sekali, ini adalah upaya untuk menekan konsumsi BBM, karena ini semakin meningkat setiap tahunnya ya. Dan tentunya juga pemerintah memiliki rencana atau target untuk membangun 71 SPBG dan MRU nantinya sebanyak 31 unit. Nah, selain itu Zakia, tadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal acara, PGN hari ini akan membagikan atau memberikan santunan kepada 5.000 anak yatim piatu dan juga kaum duafa dari 250 yayasan. Kita sudah ada perwakilannya loh dari yayasan tersebut. Betul sekali pemirsa, kita di sini tidak sendiri, sudah ada Mbak Rahayu ini dari Yayasan Tunanetra Khairunisa. Assalamualaikum Mbak Rahayu. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar ya. Kabarnya baik? Baik, alhamdulillah. Mbak Rahayu, bisa diceritakan tidak apa sih sebenarnya Yayasan Tunanetra Khairunisa itu? Yayasan Tunanetra Khairunisa itu adalah sebuah pengajian di mana para anggotanya itu terdiri dari tunanetra, dan di sana itu bagaimana cara belajar Al-Quran secara braille itu nanti dibimbing dengan ustadznya, dan ustadznya sendiri itu pun tunanetra. Oh, oke. Sampai saat ini ada berapa tunanetra yang ada di Yayasan Khairunisa, Mbak? Kurang lebih 100 orang. 100 orang. Umurnya berapa sampai berapa? Sudah ibu-ibu mungkin sekitar 40-an ke atas. Banyak ibu-ibu ya. Tapi memang fokus untuk memberikan pelajaran bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Iya, betul. Oke, ini ngomong-ngomong sudah bekerja sama dengan perusahaan gas negara, sudah diberi santunan oleh PGN, sudah berapa lama Mbak? Sudah 6 kali. 6 kali, berarti 6 tahun berturut-turut. Iya. Oke. Dan selama diberikan santunan, selama ini dan yang diberikan digunakan untuk apa sih, Mbak? Digunakannya itu untuk kayak misalkan ngebantu para anggotanya, nanti disalurin ke anggotanya. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Rahayu atas keterangannya sore hari ini. Nah, tadi adalah keterangan dari Mbak Rahayu, salah satu pengurus dari Yayasan Tunanetra Khairunisa di Tebet, Jakarta Selatan. Nah, sekarang kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur, Zakia. Iya, dan langsung saja kita menyimak berikut tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meriah betul acara PGN. Insyaallah mudah-mudahan terus memberikan energi juga dengan izin Allah bumi Indonesia ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya senang hari ini hadir bersama teman-teman anak-anak yatim, pengelola anak yatim, terus dari rumah-rumah kebaikan yang lain. Insyaallah Pak Hendi dan kawan-kawan direksi, komisaris, seluruh jajaran, kepala-kepala cabang daerah-daerah, insyaallah mudah-mudahan semuanya di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah dulu buat menambah berkah acara kita dalam rangkaian acara PGN hingga hari ini. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya percaya nih tema yang dipilih sama PGN ini, percaya banget bahwa Al-Quran itu memang sumber energi, ada baiknya lagi, sumber energi baik. Mestinya ada bangetnya, baik banget. Sumber energi baik banget. Karena emang Masya Allah Pak, satu aja ayat Quran yang saya selama ini pasarkan, yang saya selama ini dakwahkan, yakni sedekah. Udah Masya Allah, sedekah itu ya udah nerangin orang lain, nerangin juga dirinya, ngangkat orang lain,
ngangkat juga dirinya. Nih ada yang hadir di sini. Ada yang pernah ngelihat pohon pete bisa ngomong nggak? Ada nggak yang ngelihat pohon bisa ngomong? Saya, Pak Hendi dan kawan-kawan direksi, orang tua di komisaris, saya ngelihat sendiri tuh. Ada pohon pete nih, itu bisa ngomong. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada bingung deh, masih iya pohon pete bisa ngomong kan? Ini pemirsa Metro nih yang saat ini ngelihat acara PGN. Saya menyaksikan banyak keajaiban sedekah, Pak. Asli banyak. Di usia saya yang belum terlalu tua, tapi juga udah nggak muda, itu yang namanya nyaksiin keajaiban sedekah. Allahu Akbar, luar biasa. Saya kenal, Pak, dengan izin Allah satu cerita gitu ya. Ada satu OB yang kemudian membeli perusahaan tempat dia dulu itu bekerja jadi OB. Masya Allah. Jadi nih OB nggak pernah ngambil gajinya, Pak. Nggak pernah itu yang namanya dia kemudian menikmati gajinya buat orang terus. Takdir Allah di kemudian hari perusahaan itu jadi milik si OB ini. Kemarin kapan itu saya ceramah di salah satu bank besar ya di Republik Indonesia ini. Saya cerita-cerita tentang riwayat satu direksinya. Jadi ada direktur mereka yang ketika saya dipanggil ceramah, ini ketua lembaga zakat di sana. Kemudian ketika saya sampai di bank tersebut, dibawalah ke ruangan ya ketua lembaga zakat. Terus dia minta maaf sama saya. Maaf ya Ustadz, saya nerimanya bukan di ruang direktur karena saya bukan direktur. Terus saya bilang sama dia, Bapak juga insya Allah bisa, Pak. Wong bank ini milik Allah kok. Yang penting Allah mau enggak gitu. Saya mau udah tua, Pak. Teman-teman seliting saya paling mentok ya Pimwil katanya. Enggak, insya Allah bisa. Ya udahlah, nanti dikit lagi saya ceramah buat Bapak ya, bukan buat orang lain. Terus saya ceritain tuh kisah-kisah ajaib tentang sedekah. Sedangkan sedekah itu cuma 1, 2, 3, 4 beberapa ayat saja dari Al-Quran. Saya ceritain tuh. Di antaranya misal saya pernah punya ban mobil kempes. Terus nambah angin. Begitu nambah angin, saya ngelihat tukang tambal bannya cakep, mukanya bersih. Beda lah sama yang biasanya gitu. Saya nanya Amin, si tukang tambal ban, muka lu cakep amat. Anak kuliahan apa gimana nih? Dia bilang, enggak, udah lulus, Pak. Ini kepaksa apa bagaimana nih jadi tukang tambal ban? Iya, Pak, nyari kerja susah. Udah lama jadi tukang tambal ban? Udah berapa tahun? Udah 2 tahun. Oh iya, ya dah. Tambal ban dulu, ya tambah angin dulu nih. Depan 32, belakang 34 saya bilang. Nanti habis anginnya nambah, ntar saya kasih sesuatu. Nanti pasti berubah. Ya Pak, makasih. Selesai, sebelum bayar, sebelum pamit, saya bilang sama dia, berapa duit ente punya gaji sebulan? Harian, Pak. Berapa seharinya? 15.000. Ya udah, tuh gaji nggak usah dibawa, buat orang aja. Dia ketawa nih. Terus kita makan baut, Pak Ustadz, gitu. Oh, dia makan mah dari Allah, bukan dari gaji, terus nggak ada. Dia jangan pikirin orang aja udah. Nanti kalau ente mikirin orang, Allah mikirin ente. Insya Allah selama ini kan ente berat karena ente mikirin diri sendiri. Jadi nggak ada yang bantuin mikir. Kalau ente bantuin orang, yang bantuin mikir yang punya jagat. Udah insya Allah ntar bakalan berhasil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta pemirsa Metro TV dimanapun berada dan kawan-kawan PGN di seluruh Nusantara, saya tuh nggak paham orang ini ngelakuin apa nggak paham. Tapi kira-kira ada undangan masuk ke saya, ya saya cerita deh nih, mudah-mudahan saya bukan ria, bukan sum'ah, bukan apa ya begitu. Ada undangan masuk tanggal 7 Juni 2009. Bunyinya
tolong Ustadz ngeresmiin swalayan atau minimarket yang saya punya. Orang ini cerita, dia beli tanah, dia bangun 4 ruko, 2 ruko disewain, 2 ruko dia pakai sendiri. Terus dia tarik satu brand di supermarket begitu, dan dia bayar 150 juta buat biaya franchise-nya. Orang ini Pak, orang yang belum ada setahun ketemu sama saya, sehari itu 15.000. Allah, amazing banget. Itu Pak, kalau nggak sumbernya itu hebat Pak, nggak mungkin juga ini. Didukung oleh kami mewakili keluarga besar Fizania Jakarta mengucapkan Selamat Idul Fitri 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. See you. Perkaya keimanan Anda dengan nilai-nilai spiritual, akhlak keislaman yang mampu menyejukkan hati. Andai kamu punya harta sebanyak langit dan bumi, orang yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi bermanfaat, aku tahu engkau adalah maha kuat, maha penolong. Dalam Kultum Cahaya Hati, setiap hari selama bulan Ramadan, 7 menit sebelum azan maghrib, dipersembahkan oleh Semakin berhasil seseorang, semakin sulit dia menjawab what's next. Saya masih belum menemukan sesuatu kejelasan. Orang sukses itu ciri-cirinya apa? Sukses dalam kehidupan. Sudah hidup. Iya. Orang yang lebih baik hari ini dari hari-hari yang sebelumnya itulah orang yang beruntung. Mario Teguh Golden Ways. Setelah ini apa? Minggu 27 Juli jam 8 malam dipersembahkan oleh Seven. Smartphone. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Dengan Kulkas Ujida, sayur, daging, ikan menjadi lebih fresh. cintailah produk-produk Indonesia. Hari kemenangan telah tiba. Mari rayakan bersama program-program spesial Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oase Idul Fitri jam 3:30 sore. Idul Fitri ini adalah sebuah proses kembalinya jiwa setiap hamba Allah menjadi bersih. Tafsir Al-Misbah jam 8 malam. Kita tidak membenci orangnya, kita membenci kelakuannya. Inside Islam jam 9 malam. Delicious on the tray is called mensa. Dan sentilan-sentilu jam 10:30 malam. Pantasnya kan saya dong jadi dorong. Semuanya di Hari Raya Idul Fitri tanggal 28 Juli. Didukung oleh Kembali lagi di Oase Ramadan 1435 Hijriah, PGN berbagi. Nah, kita akan menyimak kembali Zakia apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam tausiahnya berikut ini. Saya cerita kemana-mana, cerita termasuk di acara tausiah di bank tersebut. Setelah selesai, kemudian saya bilang sama beliau, udah dengar tadi Pak? Udah didengar. Ya udah tuh, hajar aja udah Mas Deka. Punya tabungan enggak?
Ya ada tabungan, wah sikat semua. Bismillah, beli tuh kursi sama Allah. Sebaik-baiknya kursi belinya sama Allah. Ustadz, apa yang nggak ngarep tuh kalau begitu? Ngarep sama Allah mah udah paling bener, udah paling baik dah, udah paling bagus. Kalau ente ngarepnya sama anggota dewan, ente ngarepnya sama pemerintah, itu nggak bener. Udah yang punya kursi dia. Ayat kursi siapa yang punya? Allah yang punya. Terus bilang sama Allah, ntar gaji setahun selama jadi direktur, nah nggak usah diambil, buat Allah aja dah. Bilang sama Allah begitu. Ini orang ketawa. Masa iya Pak Ustadz? Terus kita makan apa? Selalu begitu, standar tuh. Kalimat orang kalau disuruh sedekah gede, rata-rata mikirin makan apa, ntar anak gue gimana. Kayak nggak punya Allah aja yang ngurusin. Saya bilang sama dia, udah tenang aja, gaji emang nggak ada, tantim kan ada, ntar insya Allah bagi-baginya gede sih gitu. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dewan Direksi, Komisaris, dia hajar tuh. Dia ketemu saya lagi di salah satu tempat, dia bismillah. Ustaz, saya sih udah nggak ngarep deh, dan emang nggak ada ngarep juga sih, yang penting saya sedekah. Jangan Pak, saya bilang, orang sedekah aja, nggak pakai ngarep tuh cuma satu pahalanya, pahala sedekah doang, nggak dapat pahala ngarep loh. Nggak apa-apa tahu, sedekah sama ngarep itu dua-duanya ibadah. Yang satu ini namanya ibadah doa. Doa itu kan ngarep. Sebaik-baik harapan sama siapa coba? Sama Allah. Yang nggak boleh mah kecewa. Kalau kecewa nggak boleh. Nggak sabar nggak boleh. Buruk sangka nggak boleh. Ngarep ya boleh Pak. Malah disuruh. Sini punya harapan. Apa harapanmu? Aku nih yang punya semua harapan yang kamu harapkan. Aku juga yang maha kuasa untuk mewujudkan apa yang menjadi kamu yang kamu harapkan. Bismillah Pak. Masya Allah, nggak diduga. Allahu Akbar walillahilham. Ada satu tambahan direksi saat itu, satu pohon gitu, satu pohon muncul. Siapa coba yang jadi direkturnya? Dia Pak. Allahu Akbar. Terus tadi jamu makan malam, saya godain, mau jadi dirut nggak? Mbak Hendy, saya godain Mbak Hendy, mau jadi dirut nggak? Apa deh? Cukup dah, segini aja katanya, segini aja udah amazing banget. Enggak, kalau mau jadi dirut gampang. Gimana caranya? Gajinya seumur hidup, nggak usah diambil. Kan tadi cuma setahun tuh, ini seumur hidup nggak usah diambil. Pak, kalau testimoni yang beginian biasa Pak, nggak ada yang aneh. Ini testimoni pohon pete bisa ngomong di mana coba? Cuma di film kartun tuh yang bisa. Tapi saya ngelihat sendiri. Ente boleh bilang aneh bohong, tapi aneh ngeliat sendiri. Aneh bilang, aneh ini usia 38 nih, Desember besok 38. Tua belum, muda udah enggak. Di usia saya yang muda ini, belum tapi tua, ya Allah ngelihat testimoni sedekah, Allahu Akbar sampai nggak habis-habisnya. Saya pernah ngelihat Pak, ini singkong nih, anggap aja singkong. Nih adik-adik, pernah ngeliat singkong nggak? Nah ya, kalau singkong dipotong nih, ceder ujungnya, terus ditanam, kira-kira numbuh nggak? Nggak ya? Kenapa enggak? Yang ditanam singkong apanya? Batangnya. Tapi saya ngelihat Pak, ini singkong dipotong nih sama yang punya, ceder, ditanam, numbuhnya dolar. Pala sendiri nih ngelihat. Tumbuhnya dolar, bukan cuma jadi pohon singkong, jadi dolar. Tahun 80 tuh kejadiannya. Ada anak kecil datang Pak, pengen singkong goreng. Ini tukang singkong goreng nggak ngasih. Dia balik lagi, tetap nggak ngasih. Besoknya balik lagi, tetap nggak ngasih. Hari keempat dia kasih. Jadi hari keempat tuh Allah kasih rasa sama tukang singkong goreng ini. Nanti ada anak kecil datang lagi, lo bagi dong dia tuh. Jangan dagang doang lo mau, lo bagi orang dong gitu Pak. Anak kecil ini hari keempat masang kaki begini 1 meter dari gerobak dia. Si tukang singkong udah dia rasa, dia potongin tuh. Biasanya kan buntut dibuang tuh, buntutnya dibuang biasanya. Kenapa dibuang? Ada di sini pengalaman jadi tukang gorengan? Ada nggak? Kenapa buntut singkong dibuang? Karena pahit, nggak layak dia buat dijual. Sama dia digoreng. Segitu cuman buntut singkong loh Pak. Bagaimana dia sedekah palanya? Bagaimana orang sedekah sesingkong-singkongnya? PGN nih, libur, cuti, nggak usah ada bagi hasil, nggak usah ada yang gajian, semuanya disedekahin. Insya Allah dah ibu-ibunya pada marah semua tuh.
Menjadi laki kerja gajinya buat orang terus. Iya saya bilang tadi, buntut singkong aja jadi dolar Pak. Jadi dolar. Allahu Akbar. Bagaimana palanya? Bagaimana satu singkong utuh? Gimana pohonnya? Allah, saya ngelihat Pak, kalau orang berani gitu, dia punya sumur nih, bukan sesendok, bukan segayung, bukan seember, dia bilang sumurnya buat ente. Aduh, emang juga jarang, nggak ada orang, kecuali sedikit yang begitu. Nih kita lihat nih buntut singkong, dipanggil nih anak, sini, nih buntut singkong buat ente. Gitu. Nih anak ngelihat buntut singkong, senengnya minta ampun. Tahun 80 kejadiannya nih, dia balik begini, tuh buntut singkong dibalik begini, terus dia tekep Pak, terus dia bilang sama tukang singkong, makasih ya Pak, lari, wush lari. Besoknya balik lagi 5 hari dia balik. Hari ke-6 nggak balik lagi, sampai kemudian Pak, cerita ini muncul lagi 2004. Berarti 24 tahun tuh singkong ditanam. Ditanam di mana? Bukan di tanah, tapi di anak yatim. Sama seperti PGN sekarang, nanam hari ini di anak-anak yatim. Ini hidup nih, hidup bener. Emang juga kalau singkong nih buntutnya ditanam di tanah, busuk, nggak bakal numbuh. Ini nanamnya di anak yatim tahun 85 hari. Tiba-tiba Pak, ada anak Pak, anak muda, dia datang ke tukang gorengan. Ini masih ngajar, masih jadi tukang singkong. Assalamualaikum Pak, gitu. Waalaikumsalam. Pak, saya mau buntut singkong dong, gitu. Si tukang singkong emang gak jual buntut. Dia bilang, kenapa mesti buntut? Orang ada laba-laba, ada ubi, bala-bala, ada pisang, kenapa mesti buntut? Pak, saya pengen buntut singkong aja. Orang ini nggak sadar Pak, kalau anak muda ini anak kecil yang dulu dia kasih. Anak kecil ini ketawa, yang sekarang udah menjelma menjadi orang gede. Pemirsa nih Metro TV dimanapun berada, kawan-kawan PGN di seluruh Nusantara yang saat ini sedang melihat, keluarga besar PGN di seluruh Indonesia. Anak muda yang dulunya anak kecil nanya, Bapak nggak ingat saya ya? Gitu. Ya nggak ingat katanya. Oke sebentar ya Pak, anak muda nih ngangkat tangannya, ngangkat kakinya begini, kayak dulu waktu kecil. Terus tangannya begini, kayak dulu waktu kecil. Ini usaha si anak kecil menarik perhatian si tukang gorengan, agar tukang gorengan paham ada anak kecil lagi butuh banget itu gorengan. Ngelihat anak kecil ini berdiri begini sambil ngigit jarinya, anak muda nih ingat si tukang gorengan, oh ente yang dulu ya? Iya Pak, saya yang dulu masih kecil datang ke sini, abang kasih, bapak kasih buntut singkong. Maaf ya, cuman buntut singkong gitu. Nggak Pak, dulu saya nggak punya temen, katanya muda. Dulu saya nggak punya teman, teman saya maunya nemenin yang punya jajanan. Bapak saya mati meninggal, nggak punya teman. Lah saya kemana-mana diusir, cuman ke gorengan bapak yang saya dibagi tuh singkong goreng. Pak, makasih Pak, saya mohon izin, saya mau ngeberangkatin bapak berangkat umroh ke tanah suci. Lah umroh itu dolar. Tahun 2004 paling kurang 1.250 dolar. Nanam singkong jadi 1.250 Pak. Dan bukan 1.250 lagi, berdua sama bininya. Coba bayangin, buntut singkong tuh. Iya, semakin menarik ya pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Tapi kita harus jeda dulu sejenak pemirsa. Setelah ini Oase Ramadan akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh saat berlebih. Ingatlah mereka yang dalam kekurangan. Ingatlah mereka yang berduka dan menderita. Dalam ketulusan, mari kita sebarkan senyum. Saling memaafkan sebagai bukti syukur kita kepadanya. Kami, direksi, dan Dewan Pengawas, serta pejabat dan keluarga besar Perum Jamprindo mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Rasa nasinya kok enak sekali. Mama kan masak pakai Resko Mas Pion. Selain hasil nasinya enak, juga banyak pilihannya. Ada yang kecil dan besar, jadi rasanya pasti enak. Mas Pion jelas paling baik deh.
Makanan berserat sangat baik untuk menjaga kesehatan lambung. Agar Pack terbuat dari sari rumput laut merah yang kaya serat, mudah disajikan dengan makanan atau minuman panas. Cukupi kebutuhan seratmu dari sekarang dengan Agar Pack. Agar Pack, solusi makanan berserat. Dari Swallow Globe Brand. Perkaya keimanan Anda dengan nilai-nilai spiritual, akhlak keislaman yang mampu menyejukkan hati. Andai kamu punya harta sebanyak langit dan bumi, orang yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi bermanfaat, aku tahu engkau adalah maha kuat, maha penolong. Dalam Kultum Cahaya Hati, setiap hari selama bulan Ramadan, 7 menit sebelum azan maghrib, dipersembahkan oleh Ramadan telah tiba. Mari jalani ibadahnya dan perbuat amalannya di bulan yang penuh berkah ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah karunia yang tak terhingga. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Saksikan pesan Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan hanya di Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Gruplah nikmatnya, rasakan bedanya, kisah pohon pinang. Ikuti kuis liputan mudik bareng Smart Friend mulai tanggal 20 Juli sampai 6 Agustus 2014. Dapatkan Smart Friend Windows Phone, kirim tweet pic serta testimoni mengenai foto dan mention ke Twitter. Dapatkan juga uang tunai Rp1 juta. I love sharing. Udah gak sabar deh mau lihat Messi sama Ronaldo. Siapa? Messi sama Ronaldo. Kamu janjian juga sama cowok lain? Ternyata bener ya kata mereka. Kamu suka mainin perasaan cowok. Aku ini berarti gak sih? Buta bola, baca hat-trick Koran Sindo. Referensi pintar dunia sepak bola. Terbit setiap hari, padat info bola terkini. sebuah dedikasi, aksi, dan konservasi. Menyelamatkan dan membebaskan. Kalawit Wildlife Rescue segera di Metro TV. Tiga Fakta Membuka Mata 360 setiap Kamis jam 9 malam. Didukung oleh Anda kembali di Oase Ramadan 1435 Hijriah, PGN berbagi. Nah, ini semakin sore nampaknya semakin ramai saja. Anda bisa saksikan di belakang kami berdua, pemirsa, ada ribuan anak-anak, totalnya 5.000 ya Zakia ya, anak yatim piatu dan juga kaum duafa yang diundang oleh perusahaan gas negara di halaman dari kantor PGN di Jakarta Barat ini untuk nantinya diberi santunan atau bantuan. Betul. Dan juga ada buka puasa bersama. Kalau kita lihat masing-masing sudah punya bekal untuk berbuka, sudah ada minuman, sudah ada kotak makanan. Kita belum ada. Kita nanti sebentar lagi kayaknya Rory ya. Kita cari nanti ya. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur, di mana memang Al-Quran ini Rory merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah habis. Kita akan kembali saksikan ya tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur berikut ini. Nah yang kali ini pete, pohon pete bisa ngomong. Kayak apa tuh pohon pete bisa ngomong? Saya ini punya tetangga, namanya Maji Eti. Saya tinggal di Kampung Sawah, Jembatan 5. Ya. Maji Eti itu pindah ke Baros, Pandeglang. Ini orang baiknya minta ampun. Kalau jual pala, masih inget nggak pala? Manisan pala dari Bogor tuh. Itu nih orang nih Eti namanya. Kalau jualan manisan pala 2 kantong, 1 kantong buat dia jualan, 1 kantong buat dia bagiin. Mana ada coba orang begini modelnya? Biasanya gue paling dagangnya 10% yang disedekain. Itu gak dari untung, nggak mungkin dari pokok. Ini orang dagang 2 kantong Ji. 1 kantong buat dia dagangin, buat manusia. 1 kantong dia dagangin namanya Allah. Dia bagi-bagi itu 1 kantong. Orang ini bahaya banget. Kalau ada tukang orang lain yang lagi betulin rumah orang lain, dia yang masak Pak. Dia bikinin kopi, dia bikinin pisang, dia bikinin kemudian nasi goreng, macam-macam.
Kebiasaan ini kemudian dibawa ketika dia pindah ke Baros. Dia pindah ke Baros, Pandeglang, di situ ada pohon pete, nggak pernah berbuah, nggak pernah berbuah. Ganti-beganti orang nggak pernah berbuah. Sampai datang nih Maji Heti. Hari pertama dia datang, masak 3 baskom, 4 baskom, semua tetangga dibagi-bagiin. Ada keanehan terjadi Bapak Ibu yang rahmat Allah. Ini pohon pete mulai rintik, berkembang, berbuah. Orang-orang kampung di sana pada ngomong begini, iya hebat deh kalau orang ahli sedekah, pohon pete aja bisa ngomong katanya. Pohon pete katanya bisa ngomong. Maksudnya bisa ngomong gimana tuh? Apa tuh pohon pete ngomong halo 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 gitu? Enggak, bukan. Ini pohon pete berbuah. Berbuahnya pohon pete ini jadi alamat buat orang kampung bahwa nih orang yang menghuni bahaya banget. Sampai pohon pete yang tadinya